Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Dianova Ramadhani dengan NIM 2020410350 dari Manajemen Kelas I. Untuk memenuhi tugas etika bisnis Islam, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu akad musyarakah. Akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha, dengan keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Skema akad musyarakah yaitu musyarakah dilakukan oleh mitra 1 dan mitra 2 yang mempunyai proyek usaha. Proyek usaha tersebut akan menghasilkan keuntungan dan keuntungannya akan dibagi hasil sesuai dengan porsi kontribusi modal atau nisbah pada laba mitra 1 dan laba mitra 2. Kemudian dalil hukum musyarakah. Yang pertama adalah Quran Surat As-Sod ayat 28. Yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersikat itu sebagian mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan amat sedikitlah mereka ini. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka aku akan keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga adalah fatwa DSN MUI. Fatwa DSN nomor 08 garis miring DSN strip MUI garis miring 5 garis miring 2000. Fatwa ini lahir dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran usaha masyarakat perlu adanya bantuan dari pihak lain. Adanya nilai kebersamaan dan keadilan menjadi keunggulan tersendiri dalam sistem ini. Kemudian adalah jenis-jenis akad musyarakah, yaitu yang pertama adalah akad syirkah ukut dan amlak. Syirkah ukut sendiri merupakan akad antara dua pihak atau lebih dalam hal dengan cara menggabungkan harta mereka untuk suatu bisnis. Syirkah ini dibagi menjadi 4, yaitu al-inan, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang bekerjasama dengan menyetor modal dalam jumlah yang berbeda-beda untuk kemudian dibagi sesuai keuntungan yang berdasarkan besaran modal masing-masing. Yang kedua adalah syirkah amal atau syirkah abdan. Jadi kerjasama ini adalah kerjasama yang dilakukan antara dua orang yang biasanya berprofesi sama untuk mengerjakan suatu proyek pekerjaan. Yang ketiga adalah mufawadah, yaitu akad musyarakah antara dua pihak yang memberikan modal sama besar untuk kemudian tiap-tiap keuntungan maupun kerugian dibagi menjadi dua secara merata. Yang keempat adalah syirkah wujub, kolaborasi antara pemilik dana dengan pihak yang memiliki kredibilitas sehingga kerjasama ini didasarkan atas wibawa para anggota. Keuntungan dan kerugiannya ditimbul akan dibagi berdasarkan negosiasi para pihaknya. Selanjutnya adalah syirkah amlak. Syirkah amlak sendiri ini bukan terjadi karena akad, melainkan karena kehendak untuk memiliki harta bersama. Syirkah ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu syirkah itiariyah, yaitu terjadi atas kehendak masing-masing pihak yang bekerjasama, dan syirkah ijbariyah, terjadi secara otomatis karena keadaan tertentu, misalnya pembagian warisan yang menyebabkan kepemilikan bersama sebuah aset. Selanjutnya adalah rukun akad musyarakah. Yang pertama ada ijab kabul atau sikhwat, merupakan pernyataan pada pihak secara jelas menunjukkan tentang tujuan akad, penerimaan, dan penawaran langsung saat kontrak dan menuangkan akad tersebut dalam bentuk yang tertulis. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang berakad, yaitu akidain. Pihak-pihak yang berakad ini harus memiliki beberapa kriteria seperti cakap hukum, kompeten, memiliki dana dan pekerjaan, memiliki wewenang untuk mengelola aset mitranya, tidak diizinkan menginvestasikan dana untuk kepentingan pribadi, dan memiliki hak untuk mengatur aset masyarakat. Selanjutnya adalah objek akad atau mauqut alaih. Objek akad ini terdiri dari modal dan kerja. Modalnya harus berupa uang tunai dan aset yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan objek kerja harus dilakukan atas nama pribadi maupun mitra masing-masing. Yang keempat adalah bagi hasil atau nisbah. Keuntungan yang diperoleh wajib dibagi untuk para pihak baik secara rata maupun sesuai kesepakatan. Selanjutnya adalah syarat-syarat musyarakah. Syarat-syarat musyarakah yaitu yang pertama, perikatan dapat diwakilkan sesuai izin masing-masing pihak. Yang kedua, persentase pembagian keuntungan diketahui para pihak ketika melangsungkan akad. Yang ketiga, keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam jumlah yang pasti. Yang terakhir adalah contoh akad musyarakah. Yang pertama adalah pembiayaan modal kerja bank. Yang kedua adalah pembiayaan KPR Bank Syariah yang merupakan salah satu contoh akad musyarakah dalam perbankan syariah. Unsur musyarakah dalam kerjasama ini adalah penggabungan modal milik bank dan nasabah untuk membeli rumah dari developer. Yang ketiga adalah kerjasama usaha bagi hasil. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.